Salam jumpa kembali dalam pertemuan kedua mata pelajaran Enterprise Architecture atau Arsitektur Enterprise. Saudara-saudara sekalian, di dalam pertemuan pertama kita mulai dengan mengapa kita membutuhkan Enterprise Architecture. Maka dalam pertemuan ini kita akan fokus kepada apakah yang dimaksud dengan Enterprise Architecture, ya. Ini kan kata terdiri dari dua kata, yaitu enterprise dan architecture. Architecture pada dasarnya adalah bagaimana komponen-komponen antara dalam sebuah sistem itu saling berkomunikasi, berhubungan, ya, melalui berbagai relasi. Ya, jadi arsitektur itu sering dideskripsikan sebagai hubungan keterkaitan antara komponen yang semuanya saling terorganisasi dan terintegrasi. Itulah arsitektur. Ya, seperti arsitektur rumah, kumpulan dari komponen-komponen yang saling terintegrasi. Ada komponen struktur, ya, ada komponen landasannya, ada komponen atapnya, ada komponen jendelanya, kemudian terbagi lagi komponen ruangan-ruangannya dan lain sebagainya. Dan semua itu kita lihat sebagai sebuah kesatuan. Sistem komponen tersebut diorganisasikan sedemikian rupa supaya kokoh, handal, dan kuat. Itulah arsitektur. Ketika kita menambahkan kata enterprise di dalamnya, tentu saja arsitektur yang dimaksud bukan arsitektur bangunan, bukan arsitektur industri, bukan arsitektur yang lain, tapi arsitektur sebuah perusahaan atau korporasi atau organisasi atau yang lebih dikenal dengan istilah enterprise. Bagaimana sebuah organisasi itu dilihat dari satu kesatuan yang utuh, yang holistik, yang komprehensif, yang di dalamnya terdiri dari berbagai jenis komponen atau elemen yang saling terkait satu dan lainnya. Ada komponen manusia, ada komponen struktur organisasi, ada komponen proses, ada komponen sumber daya, ada komponen teknologi, dan lain sebagainya. Itulah enterprise architecture. Karena ini berada di dalam sebuah organisasi, maka enterprise architecture itu bisa dibagi menjadi beberapa level. Kalau kita berbicara dari segi strategis gitu ya, kita berada dalam dikatakan sebagai strategic level. Di strategic level itu kita lihat secara besarannya. Ya, misalnya apa sih produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu, ya, apa saja layanan, siapa saja customernya, market yang dituju. Nah, itu kita bicara pada tatanan strategis dalam arsitektur. Kemudian turun kembali yaitu pada tataran organizational level atau tingkatan organisasi. Di situ kita bicara mengenai prosedur-prosedur bisnis atau bisnis proses. Kita bicara mengenai unit-unit organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Kita bicara mengenai siapa mengerjakan apa, people roles and responsibility. Kita berbicara mengenai ada di mana saja kantor cabangnya dan bagaimana informasi mengalir dari satu unit ke unit yang lain. Kerjasama antara unit-unit itu kita namakan berada pada tataran organization level. Kita turun lagi ke level yang lebih dalam lagi yaitu integration level. Nah, dalam integration level inilah maka berbagai elemen mulai disambung-sambung atau saling memiliki relasi. Misalnya kalau kita bilang layanan bisnis apa sih yang tersedia di dalam perusahaan itu? Bagaimana proses penciptaan produk atau jasanya? Pasti di situ akan terjadi aliran sumber daya, ada aliran keputusan, ada aliran uang, ya, ada aliran permintaan, ada aliran informasi, ada aliran layanan dari satu tempat ke tempat yang lain dan semuanya itu saling berkomunikasi. Itulah layer ketiga yang namanya integration level. Nah, baru di bawahnya kita masuk ke level software, ya, atau level aplikasi. Karena di dewasa ini
sudah jarang sekali proses-proses, aktivitas-aktivitas dilakukan secara manual. Perusahaan modern yang ingin memberikan daya saing kepada pelanggannya, apalagi dalam era revolusi industri 4.0, pasti menggunakan aplikasi, menggunakan perangkat lunak, menggunakan software agar proses melayani pelanggan, proses yang terjadi di perusahaan dalam penciptaan produk dan jasanya menjadi cepat, ya, tidak membuang banyak uang, efisien, ya, efektif dan terkendali dengan baik. Barulah tataran yang paling bawah, level yang paling bawah dalam arsitektur adalah level infrastructure. Di situ kita bicara mengenai network, kita bicara mengenai data center, kita bicara mengenai hardware, kita bicara mengenai sistem operasi, gitu ya, yang dibutuhkan agar seluruh unit perusahaan ini, jejaring perusahaan yang ada di berbagai tempat, itu bisa saling terhubung satu dan lainnya. Nah, arsitektur tadi itu sebenarnya dibuat sedemikian rupa, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Mengapa? Karena pada tujuan akhirnya adalah enterprise architecture itu distrukturkan sedemikian rupa, diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga bisa memberikan manfaat atau value kepada bisnis. Sama dengan rumah kita ini, kita desain eksteriornya, kita desain interiornya, supaya orang yang di dalam rumahnya merasa nyaman tinggal di sana, merasa nyaman membangun rumah tangga di sana. Sama persis, perusahaan itu kan tujuannya mendapatkan profit, berarti distrukturkan semuanya itu agar revenue yang diperoleh nanti juga baik, dan cost atau biaya yang dikeluarkan juga bisa terkendali, sehingga mereka menghasilkan profit sebagaimana sudah diinginkan. Demikian juga perusahaan-perusahaan non-profit. Bagaimana caranya misi yang telah mereka canangkan itu bisa tercapai dengan baik. Itulah definisi dari enterprise architecture yang di dalamnya terdiri dari berbagai level komponen. Dari yang sangat strategik sampai yang paling teknikal. Enterprise architecture adalah hubungan keterkaitan antara komponen, elemen, satu dan lainnya secara komprehensif dalam tataran organisasi yang rapi, terstruktur. Terima kasih.